Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali melanjutkan untuk membahas soal contoh-contoh soal ujian sekolah mata pelajaran IPA kelas 9. Nah, langsung ke subbab berikutnya untuk materi pencemaran lingkungan. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya pencemaran tersebut adalah, jadi kunci dari soal yang ini, ditayangkan sebuah gambar, kemudian kalian diminta untuk memilih dari 4 pilihan jawaban, manakah yang merupakan usaha untuk mengatasi terjadinya pencemaran yang ada pada gambar pada soal. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Coba kita perhatikan soalnya. Pada gambar ini, kira-kira pencemaran apa yang terjadi? Nah, di gambar ini adalah gambar pabrik, cerobong-cerobong asap pada pabrik yang mengeluarkan banyak asap. Nah, asap-asap ini mengandung banyak sisa-sisa hasil dari proses produksi yang ada pada pabrik. Nah, mengandung limbah. Pencemaran yang diakibatkan oleh asap-asap yang dikeluarkan dari hasil produksi pabrik ini adalah pencemaran udara. Nah, jadi ini adalah gambar contoh peristiwa pencemaran udara dari asap yang dikeluarkan pada sisa produksi atau limbah produksi pabrik, ya. Nah, yang manakah merupakan usaha-usaha untuk mengatasi terjadinya pencemaran tersebut. Nah, dari kata mengatasi berarti kalian harus bisa membedakan apa artinya mencegah dan mengatasi. Kalau mencegah itu, mencegah itu artinya berarti pencemaran itu sudah terjadi. Pencemarannya belum terjadi. Pencemarannya belum terjadi. Sedangkan kata mengatasi berarti pencemarannya itu sudah terjadi. Pencemarannya sudah terjadi. Dan kita ingin mengurangi pencemarannya itu. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengatasinya? Ini di soal ya, mengatasinya. Kita lihat. A. Menggunakan pendingin udara lebih banyak. Nah, ternyata pendingin udara itu justru dapat menyebabkan polusi udara atau pencemaran udara yang lebih banyak. Berarti untuk pilihan jawaban A ini adalah jawaban yang salah. Kemudian bagian B, menggunakan energi sesuai keinginan. Nah, untuk poin B ini, kalau kita ingin menggunakan energi sesuai keinginan kita, bisa saja setiap orang itu ada orang yang keinginannya menggunakan energi semakin banyak. Nah, penggunaan energi yang semakin banyak ini justru dapat menyebabkan semakin banyaknya pencemaran udara, bukan malah mengurangi atau mengatasi. Berarti untuk pilihan jawaban yang B ini adalah jawaban yang salah. Nah, bagian C, cerobong asap pabrik diberi filter. Nah, untuk bagian B ini dia mengatakan di bagian ujung-ujung cerobong asap ini dibuatkan filter atau penyaring. Jadi filter itu adalah penyaring. Nah, fungsinya adalah untuk mengurangi terjadinya pencemaran itu. Berarti karena ini adalah mengurangi pencemaran, berarti pilihan jawaban C adalah pilihan jawaban yang benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban D, cerobong asap diarahkan ke daerah pemukiman. Nah, ini jelas jawaban yang salah ya. Karena kalau cerobong asap itu diarahkan ke pemukiman, justru itu akan menyebabkan daerah pemukiman akan semakin banyak merasakan, warga-warga yang ada di pemukiman itu akan semakin banyak merasakan pencemaran udara. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Lanjut ke soal berikutnya untuk subbab organisasi kehidupan. Nah, dalam organisasi kehidupan terdapat berbagai macam komponen. Di antaranya 1 organ, 2 sel,
3 organisme, 4 sistem organ, dan yang kelima adalah jaringan. Pertanyaannya, dari beberapa komponen tersebut dapat disusun suatu organisasi kehidupan yang benar adalah. Jadi inti dari soal ini kalian diminta untuk menyusun susunan organisasi kehidupan. Nah, kalian harus ingat bahwa organisasi kehidupan itu dimulai dari sel. Sel kemudian bergabung membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan ini lalu bergabung lagi membentuk organ. Nah, beberapa organ yang tergabung melakukan suatu kerja atau sistem itu disebut sebagai sistem organ. Nah, sistem organ inilah yang kemudian menjadi bakal terbentuknya sebuah organisme. Ya. Jadi ini kalian hanya perlu hafalkan bahwa sistem organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, kemudian jaringan, jaringan menjadi organ, lalu sistem organ dan organisme. Ini ada pada makhluk hidup ya, dan hewan, tumbuhan, manusia, ini semuanya dimulai dari sel. Sel tergabung menjadi jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Nah, manakah contoh sebuah organisme, misalkan manusia, atau tumbuhan padi, atau kucing. Nah, itu adalah satu organisme. Di dalam organisme ini, di dalam satu kucing ini terdapat beberapa sistem organ. Ada sistem pencernaannya, sistem pernafasannya, sistem ekskresinya, kemudian sistem peredaran darahnya. Nah, pembentukan sistem organ itu tersusun dari beberapa organ, misalkan pada sistem pencernaan, ada mulut, ada tenggorokan, ada lambung, usus, ya, hingga ke anus. Nah, sedangkan organ-organ ini, misalkan usus, itu terbentuk dari jaringan-jaringan, ya, ada jaringan epitel. Misalkan itu usus ya, ada jaringan epitelnya. Kalau pada tumbuhan, di bagian batangnya itu, organ batangnya, di bagian luarnya tersusun dari jaringan epidermis, kemudian ada jaringan parenkinnya, ada kambiumnya, ada jaringan pengangkutnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita tinggal menjawab soalnya, kita kita pilih manakah pernyataan yang tepat sesuai dengan susunan aturan organisme kehidupan ini, ya. Jadi harus dimulai dari sel. Oke, A, C, dan D itu adalah sel, berarti yang salah itu B, kita eliminasi terlebih dahulu. Kemudian jaringan. Jaringan itu poin kelima. Nah, ini ya. Berarti yang benar pasti adalah pilihan jawaban yang A. Yang C dan D pasti jawaban yang salah, karena sel tidak mungkin langsung terbentuk jadi organ, tapi harus terbentuk dari sebuah jaringan terlebih dahulu, ya. Lanjut ke soal berikutnya, untuk submateri jaringan pada tumbuhan. Perhatikan penampang melintang batang berikut. Jadi disajikan sebuah gambar penampang melintang batang. Jadi ada sebuah batang pohon yang kemudian disayat secara melintang. Nah, disajikan bentuk gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di samping, nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah, jadi intinya kalian diminta untuk memilih dari gambar penampang melintang batang ini yang diberikan nomor. Kalian diminta untuk memilih apa saja nama-nama dari apa nama jaringan dari nomor-nomor yang ditunjukkan pada penampang melintang batang tersebut. Nah, kita perhatikan gambarnya, kemudian kita tuliskan jawabannya terlebih dahulu ya. Di bagian nomor, kita mulai dari penampang paling luar batang. Penampang paling luar batang itu disebut sebagai epidermis atau jaringan pelindungnya. Nah, yang manakah yang menunjukkan epidermis pada nomor 1, 2, 3, dan 4 itu adalah nomor 3. Jadi nomor 3 ini adalah epidermis. Kemudian setelah epidermis,
masuk ke dalam jaringan batang selanjutnya disebut sebagai floem. Ya, yang manakah di sini floem? Ya, itu nomor 1. Jadi nomor 1 ini adalah floem. Kemudian di bagian melingkar ini disebut sebagai kambium. Kambium ini ya berfungsi untuk pertumbuhan batang. Mungkin kalau kalian pernah memperhatikan beberapa tanaman-tanaman yang tua, kalau dia dipotong secara melintang, itu akan terlihat beberapa kambiumnya. Ada biasa yang menyebutkan bahwa kambium itu seolah-olah inilah garis tahun pertumbuhannya tanamannya, karena kambium itu berperan dalam pertumbuhan. Jadi inilah yang disebut sebagai kambium. Ditunjukkan oleh nomor 4. Nomor 4 itu adalah kambium. Kemudian di bagian dalam kambium itu ada jaringan pengangkut yang disebut sebagai floem. Nah, ini nomor 2. Jadi nomor 2 ini adalah floem. Oke. Setelah kalian silem ya. Nah, ini adalah silem. Oke. Nah, setelah kalian mengenal jaringan-jaringan pada penampang melintang batang, Ibu rasa kalian sudah bisa menjawab ya, urutan nomor 1, 2, 3, dan 4 itu apa. Jadi nomor 1 itu adalah floem, nomor 2 adalah silem, berarti pilihan jawaban B dan D itu pasti salah. Nomor 3 adalah epidermis, dan nomor 4 adalah kambium. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya untuk pokok bahasan bioteknologi. Di daerah tertentu banyak dihasilkan kedelai sebagai bahan untuk pembuatan tempe sehingga bisa memenuhi kebutuhan protein masyarakatnya. Bioteknologi yang tepat digunakan untuk melakukan fermentasi untuk mengubah protein kedelai menjadi protein sederhana adalah, jadi di cerita ini ada sebuah daerah penghasil tempe ya, karena di daerah itu banyak menghasilkan kedelai. Yang ditanyakan terkait bioteknologi adalah bakteri apakah yang digunakan untuk merubah si kedelai ini menjadi protein sederhana. Nah, untuk materi bioteknologi tradisional atau konvensional pangan, kalian hanya perlu menghafalkan nama-nama bakteri dan proses perubahannya. Nah, Ibu akan tampilkan ringkasan materinya seperti ini supaya lebih memudahkan kalian untuk menghafal. Ya, ini contoh ringkasan materinya. Tasa, Yola, Rose, dan Kela makan nasi pakai teri di Cikeas diterangi lampu neon. Tasa itu adalah tape dengan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian Yola yaitu yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus. Kemudian Roase, itu roti, AC itu Acetobacter. K itu keju, Lactobacillus. Kemudian na itu nata de coco, AC itu Acetobacter. Kemudian T itu tempe, itu bakteri Rhizopus. K itu keju, As itu Aspergillus wenti, K itu kecap, As itu Aspergillus wenti. Kemudian neon, on itu oncom dengan menggunakan bakteri Neospora ya. Kita langsung lihat pilihan jawabannya. Untuk merubah protein kedelai menjadi protein tempe. Nah, tempe itu di kalimat teri.
itu tempe, ri itu bakterinya Rhizopus. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah bagian C, Rhizopus oryzae. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang lain. Untuk bakteri Saccharomyces cerevisiae, kita lihat dia dapat digunakan untuk menggunakan makanan apa? Saccharomyces berarti tape dan itu ya. Kemudian Lactobacillus lactis itu bisa untuk membuat yogurt dan keju. Sedangkan Streptococcus itu juga untuk membuat yogurt. Jadi kalian hanya perlu menghafalkan ini, dan materi ini juga sudah pernah Ibu berikan di kelas 9. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk subbahasan sistem gerak. Jadi sistem gerak ini adalah subbahasan yang kita sudah pelajari di kelas 8 ya. Langsung kita ke soalnya. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada sebuah gambar, ada seorang anak yang sedang berdiri ya. Pertanyaannya, kelainan sistem gerak seperti pada gambar di samping adalah, ya, jadi kunci dari soal ini, kalian diminta untuk mengenali apa nama dari kelainan sistem gerak yang ada pada gambar di samping ini. Jadi di sini di gambar ini Bu jelaskan ada sebuah gambar seorang anak perempuan yang sedang berdiri. Nah, kelainannya kemudian perhatikan postur tubuhnya, bagian tulang punggungnya ini melengkung ya. Nah, di pada sistem gerak manusia itu ada beberapa kelainan yang bisa terjadi. Nah, kita bahas sedikit tentang sistem kelainan itu, atau kita langsung saja ke pembahasan, ke pilihan jawabannya, baru langsung kita bahas apa yang dimaksud dengan kelainan tersebut. Nah, yang pertama bagian A kifosis, B skoliosis, C lordosis. Nah, Ibu akan tayangkan sebuah gambar supaya kalian paham dengan 3 kelainan ini yang biasanya selalu dipasangkan ya. Oke, nah coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah contoh kelainan pada sistem gerak manusia. Jadi kelainan pada sistem gerak manusia itu bisa terjadi pada tulang atau bisa terjadi pada otot. Nah, kelainan berarti sesuatu yang tidak normal pada sistem gerak kita, baik pada otot atau pada tulang. Nah, kalau kita perhatikan gambar, sebenarnya yang mengalami kelainan di sini adalah pada bagian tulang belakangnya, karena si anak ini, coba kalian perhatikan posturnya, dia tidak tegap melainkan melengkung ya. Nah, kita bahas pertama apa yang dimaksud dengan kifosis. Lihat gambar yang ini, inilah yang dimaksud dengan kifosis. Kifosis itu adalah kelainan pada tulang belakang, di mana tulang belakang bagian bawahnya itu melengkung belakang sehingga tampak seperti bungkuk ya. Kifosis itu bentuknya seperti orang yang bungkuk, tulang belakangnya bungkuk. Nah, kalau skoliosis, skoliosis itu adalah kelainan pada tulang belakang, yang ini gambarnya, di mana tulang belakangnya ini perhatikan, dia bengkok ke kiri atau bisa juga bengkok ke bagian kanan, itu disebut sebagai skoliosis. Nah, sedangkan lordosis itu adalah lawan dari kifosis. Kalau kifosis itu membuat orang terlihat bungkuk, nah lordosis ini bentuk tulang belakang bagian bawahnya yang ini itu melengkung ke dalam. Sedangkan yang bagian atas ini normal ya, yang mengalami kelainan itu adalah tulang belakang bagian bawahnya yang melengkung ke dalam. Melengkung ke dalam itu disebut sebagai lordosis. Nah, kalau artritis itu adalah kelainan pada tulang belakang di mana terjadi pembengkakan pada daerah tulang ya, atau sendi. Nah, artritis itu adalah kelainan di mana terjadi pembengkakan pada tulang yang menyebabkan tulang kita itu selalu terasa nyeri. Artritis itu adalah pembengkakan pada tulang yang menyebabkan
menyebabkan tulang terasa nyeri. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Perhatikan gambarnya. Gambar ini kelainannya tampak adalah ada seorang anak berdiri tapi postur tubuhnya tidak tegap. Bagian tulang belakangnya ini di bagian bawah itu terlalu melengkung dalam sehingga bentuknya tidak normal. Kira-kira apakah nama kelainannya? Kalau dilihat dari sini, artritis pasti salah karena artritis itu adalah pembengkakan pada tulang. Sedangkan di sini tidak ada tampak pembengkakan. Jadi antara A, B, atau C. Nah, kita perhatikan gambar yang ini ya, kelainan pada tulang belakang yang ada 3 ini. Yang manakah yang mirip dengan yang dengan gambar? Nah, lordosis itu mirip lagi skoliosis. Lordosis dia melengkung ke dalam bagian tengahnya, sedangkan kifosis melengkung keluar bagian tengahnya sehingga terlihat bungkuk. Nah, ternyata yang sama adalah bagian lordosis. Jadi jawaban yang tepat untuk pilihan untuk soal yang ini adalah bagian C.